Selamat sore teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Nah, sore ini kita akan membahas atau menjelaskan mengenai program repatriasi 2.0 ya. Sebetulnya di media sosial, Facebook, TikTok itu saya lihat sudah banyak lah ya yang memberitakan mengenai adanya program repatriasi 2.0 atau yang kedua ini yang akan mulai berlaku besok hari Senin ya 19 Mei sampai dengan 30 April 2026. Jadi program ini berlaku untuk selama kurang lebih 1 tahun. Dan program ini berlaku di wilayah Semenanjung Malaysia dan wilayah persekutuan ya. Persekutuan itu Kuala Lumpur dan Labuan ya, termasuk wilayah Labuan di dekat Sabah sana. Jadi untuk Sabah dan Sarawak ini tidak berlaku program repatriasi. Pada prinsipnya program repatriasi ini hampir sama dengan repatriasi tahun sebelumnya yang 1.0 lah katakannya ya. Jadi program ini memberikan keringanan denda pada prinsipnya, keringanan denda kepada para pati yang ingin kembali ke Indonesia dengan secara sukarela menyerahkan diri kepada kantor immigration ya. Jadi ini prinsipnya sebetulnya sama ya. Hanya ada beberapa sedikit perbedaan lah ya, sedikit perbedaan. Saya harap teman-teman pati yang selama ini kosongan gitu ya, pati di Malaysia betul-betul dapat memanfaatkan program ini secepat mungkin ya. Kenapa saya menghimbau teman-teman ya? Karena kalau kita perhatikan ya, banyak di media ya, banyak di media sejak tahun lalu atau lebih intensif lagi sejak 6 bulan yang lalu, kita banyak mendapatkan atau mendengar, membaca berita bahwa pihak immigration Malaysia sering melakukan operasi-operasi terhadap pati ya, termasuk pati dari Indonesia pun banyak yang kena cekup atau kena tangkap ya karena melanggar aturan-aturan keimigrasian Malaysia. Bahkan kalau kita perhatikan ya, sering juga terjadi operasi penertiban terhadap para pedagang ya, kan banyak tuh kita lihat pedagang-pedagang kaki lima di wilayah Kuala Lumpur pun banyak dilakukan penertiban yang di situ juga banyak warga kita yang kena tangkap. Jadi seperti dengan program yang lalu, program repatriasi yang tahun ini pun akan diikuti oleh penegakan hukum atau operasi-operasi kepada pati yang belum mengikuti atau belum mendaftarkan program repatriasi pulang ini. Jadi saya menghimbau dengan sangat agar teman-teman ini memanfaatkan keringanan denda yang diberikan oleh Kerajaan Malaysia untuk kembali ke Indonesia. Jadi jangan sampai menunggu-nunggu nanti akhirnya malah ya namanya kita nggak tahu ya, kena tangkap nanti malah repot semua karena kalau sudah kena tangkap kan nanti urusannya menjadi lebih repot lagi ya, harus kena masa penahanan di depo dan lain-lain. Jadi saya mohon betul-betul dimanfaatkan karena pemerintah Malaysia ini betul-betul ingin menertibkan lah ya, jangan sampai ada banyak pati di Malaysia ya. Dan ini
program ini hanya berjalan atau berlaku 1 tahun. Tapi jangan sampai menunggu nanti sampai katakanlah tahun depan. Nanti aja tahun depan saya mau cari uang dulu ya. Banyak kan begitu tuh ya. Tapi kan kita nggak tahu. Kalau nunggu-nunggu jangan-jangan di tengah jalan belum sampai akhir tahun sudah kena tangkap. Nanti repot lagi ya. Jadi kalau soal mencari rezeki, saya kira tidak hanya di Malaysia, kita pun asal mau berusaha di Indonesia pun banyak orang yang berhasil juga. Jadi yang penting adalah kita bekerja di negara orang ini ya harus betul-betul mematuhi aturan. Karena kalau melanggar aturan pasti akan dilakukan penegakan hukum. Hal yang sama pun terjadi di negara-negara lain, termasuk di Indonesia. Kalau melanggar peraturan keimigrasian Indonesia, orang asing pun akan kena tangkap. Nah, di sebelah saya ini ada Pak Idul nih, Idul Adnan ini atase imigrasi. Dulu di Indonesia pun kerjanya nangkepin orang asing nih, Pak Idul ya. Siap. Jadi ini bukan hanya berlaku di Malaysia, di Indonesia, dimanapun juga, kalau bekerja secara melanggar aturan setempat pasti akan dilakukan penegakan hukum ya. Jadi tolong diperhatikan, jangan sampai kita nanti justru mendapatkan kesulitan yang lebih besar ya. Ini yang ingin saya sampaikan. Nah, kembali kepada program repatriasi 2.0 atau 2.0 ini ya. Jadi kita tahu ini sama dengan, ada sedikit berbeda dengan tahun yang lalu. Ada 3 kategori yang melanggar keimigrasian. Pertama adalah setiap warga negara asing yang tidak memiliki dokumen ya, tidak memiliki dokumen atau kosongan lah ya, istilahnya begitu, kosongan. Itu kalau menyerahkan diri dan pulang ikut program repatriasi ini akan dikenakan denda sebesar Rp500 ditambah dengan special pass sebesar Rp20 ya. Jadi 500 plus Rp20. Ini untuk yang katakanlah yang kosongan tuh, nggak pernah punya permit kerja. Yang kategori kedua ini adalah orang yang tinggal lebih masa ya. Sebetulnya awalnya dia punya permit ya, katakan punya permit perkhidmatan ya, berlaku 1 tahun, tetapi karena satu hal permitnya tidak diperpanjang, akhirnya dia melebihi atau permitnya menjadi kadaluarsa atau sudah tidak berlaku lagi. Ini pun akan dikenakan denda sebesar Rp500 ditambah dengan special pass sebanyak atau sebesar Rp20, sama dengan yang kategori pertama tadi. Jadi bagi teman-teman yang pernah punya permit tetapi sudah tidak berlaku, sebaiknya juga ikut program ini. Kategori yang ketiga ini dia punya permit yang sah ya, tetapi ada penyalahgunaan permit ya. Penyalahgunaan permit ini itu misalkan dia permitnya di perkhidmatan atau di konstruksi, di pembinaan, tetapi kerja di sektor yang lain ya, di sektor yang lain, misalkan di sektor perkhidmatan ya, atau permitnya permit rumah tangga tetapi kerjanya sebagai cleaning service ya, misalkan ini juga dia melanggar penyalahgunaan permit. Atau misalkan permitnya harusnya majikannya ada di Johor tetapi kerjanya di Kuala Lumpur, di majikan yang berbeda. Ini pun masuk dalam kategori penyalahgunaan permit, atau yang sering kita dengar itu permit bebas gitu ya, pindah-pindah kerjanya. Nah, ini nggak boleh ya. Itu meskipun dia punya permit yang masih berlaku, tetapi kalau permitnya oleh pihak immigration katakanlah di situ kerja rumah tangga, tetapi teman-teman ini kerjanya sebagai katakanlah cleaning service atau kerja di restoran, nah ini juga akan kena tangkap ya, karena melanggar peraturan keimigrasian.
Nah, untuk yang kategori ini maka dendanya lebih ringan ya, karena permitnya masih berlaku. Dendanya itu hanya Rp300 plus special passnya Rp20 ya. Nah, yang kategori berikutnya ini yang anak-anak di bawah 18 tahun ya. Anak-anak 18 tahun itu hanya membayar special pass ya. Hanya special Rp20. Dia tidak membayar denda, tetapi hanya membayar special pass Rp20 ya. Kita kan tahu nih, banyak PMI kita ada yang punya anak di sini. Jadi lebih baik anaknya dibawa ke Indonesia, sekolah di Indonesia supaya tenang ya. Kita di sini di KBRI itu beberapa kali mendapati kasus ya, ada PMI kita punya anak ya, ibunya kerja kena tangkap, anaknya akhirnya nggak ada yang ngurus di rumahnya ya. Seringkali dititipkan di KBRI sambil menunggu ibunya dibebaskan dari tahanan atau ibunya diusir pulang setelah menjalani hukuman. Ini kan kasihan juga ya, kalau misalkan kena hukum sampai 4 bulan katakanlah, kadang-kadang lebih, maka anaknya ini harus terpisah dari ibunya. Ini di KBRI ada beberapa tuh yang kasus-kasus seperti ini. Kasihan anaknya. Ada masalah yang masih bayi juga ya. Di shelter KBRI itu masih bayi juga ada juga. Jadi ibunya akhirnya terpisah sama anaknya. Jadi teman-teman yang punya anak ini saya sangat himbau supaya pulang saja ya sekolah di Indonesia daripada nanti ada masalah yang justru merepotkan teman-teman semua ya. Nah, untuk kategori yang anak-anak ini itu tidak dikenakan atau dimasukkan dalam senarai hitam ya. Jadi tidak di blacklist lah yang anak-anak ini. Jadi kalau nanti pulang ke Indonesia sudah besar mau masuk lagi Malaysia nggak ada masalah. Jadi ini keuntungan kalau anak-anak ini pulang ke Indonesia kapan saja dia boleh kembali ke Malaysia. Nah, kalau yang dewasa ya, orang tua ini memang dikenakan senarai hitam ya, masuk dalam senarai hitam. Nah, ini kita itu kewenangan immigration, berapa lama kena senarai hitam itu tidak, itu sebetulnya kewenangan dari immigration Malaysia. Nah, program ini itu tidak berlaku untuk 2 kategori ya. Yang artinya yang dendanya 500 ini tidak berlaku untuk satu, mereka yang masuk dalam senarai hitam ya, itu tidak berlaku denda 500, atau mereka yang masuk dalam daftar pencarian orang ya, DPO, yang jenayah, yang mungkin punya kasus jenayah, begitu ikut nanti ketahuan, ini nggak berlaku. Yang masuk senarai hitam pun tidak berlaku denda yang 500 ini. Mungkin dendanya itu immigration nanti yang akan menilai ya. Yang kedua yang juga tidak berlaku kasus repatriasi yang 2.0 ini adalah bagi mereka yang tahun lalu itu sudah ikut repatriasi pulang, sudah bayar COM, yang harusnya dia pulang tetapi tidak pulang. Nah, ini juga nggak berlaku nih. Artinya mungkin berubah pikiran atau mungkin saya nggak jadi pulang lah, akhirnya kerja lagi. Nah, ini pun tidak berlaku denda 500 ringgit. Yang kasus ini gimana? Nanti itu ada immigration yang akan menentukan, tetapi yang pasti ini tidak masuk yang mendapatkan keringanan bayar denda 500 ringgit plus special pass 20 ringgit tadi. Jadi ada 2 kategori yang tidak berlaku ya, tidak disamakan dengan tadi yang saya jelaskan sebelumnya ya. Lalu bagaimana caranya? Ya, kalau dulu itu ikut online ya.
harus daftar STO, ya harus daftar STO. Nanti oleh pihak imigrasi akan diberikan jadwal kapan datang ke kantor immigration yang terdekat, ya. Nah, yang sekarang ini itu tidak melalui STO, tetapi langsung pergi ke kantor-kantor imigrasi, ya, yang ada di wilayah Semenanjung, ya, atau yang ada di Labuan sana, yang tinggalnya di Labuan nanti ngurusnya di sana. Jadi teman-teman ini hanya datang ke immigration, tentunya dengan membayar menyiapkan pembayaran itu cashless juga, ya. Cashless, Pak. Cashless, ya. Jadi siapkan uang berarti minimal itu 520 atau 550 lah, ya. Jadi siap-siap untuk pembayaran denda yang 520 itu plus, ya, plus bawa tiket, ya. Apakah itu tiket pesawat atau tiket kapal laut yang mau ke Batam atau mau ke Malaka misalkan, boleh pakai tiket laut yang masa berlaku tiket ini tidak lebih dari 14 hari. Jadi kalau rencananya pulang katakanlah besok misalkan hari Senin mau pergi ke immigration ngurus com, maka beli tiketnya itu paling enggak ya 10 hari ke depan, ya. 10 hari ke depan. Karena apa? Karena ini sistemnya adalah datang langsung, maka kita belum tahu seberapa ramai orang akan datang ke kantor-kantor immigration. Karena ini kan yang akan ikut bukan hanya Indonesia, ada yang dari Bangladesh, ada Pakistan, mungkin dari Kamboja, Myanmar, Vietnam, dan lain-lain. Jadi kita harus antisipasi. Tidak sekali data langsung dapat, ya. Kalau misalkan ramai itu mungkin ya akan kuotanya akan habis. Nah, ini masing-masing kantor imigrasi tentunya akan punya kuota tersendiri yang kita belum tahu. Belum ada ya pengumuman kuotanya masing-masing beda-beda, Pak. Masing-masing kantor imigrasi itu beda-beda. Tetapi saya sarankan manfaatkan program ini seawal mungkin, ya, dan juga datang ke kantor immigration itu juga seawal mungkin, ya, sehingga peluang untuk dapat kuota itu atau peluang untuk dilayani di hari itu juga akan lebih besar peluangnya, sehingga tidak harus bolak-balik. Nah, karena kalau sering bolak-balik terus nggak dapat sama 10 hari, akhirnya tiketnya hangus, ya. Nah, ini kan jadi repot, ya. Jadi buatkanlah tiket itu katakanlah kalau ini ya 13 hari atau 12 hari masa berlaku tiketnya. Jadi kalau datang katakanlah rencana mau datang ke kantor immigration besok, maka beli tiketnya itu di tanggal 29 ya, 29 atau 30 gitu, ya. Di tanggal-tanggal itulah beli tiketnya. Bukan beli tiketnya. Tiketnya itu untuk pulang di tanggal itu, bukan nanti beli tiketnya. Karena waktu ke kantor immigration itu harus sudah ada tiket tuh. Ya, syaratnya itu harus sudah bawa tiket, ya. Jadi saya sarankan jangan besok mau datang ke kantor immigration maka udah punya tiket yang terbangnya adalah hari Selasa katakanlah. Ya, kalau hari Senin itu sudah dapat com. Ya, kalau belum dapat kan berarti tiketnya akan hangus, ya, akan hangus. Ini yang perlu diperhatikan oleh teman-teman, ya. Jangan masa berlaku tiketnya itu jangan terlalu mepet dengan tanggal teman-teman ini datang ke kantor immigration. Mengantisipasi banyak pemohon yang datang ke kantor immigration sehingga di hari itu belum dapat dilayani karena ada kuota yang masing-masing immigration tentu berbeda-beda. Kalau kantor immigrationnya kecil, pastinya kuotanya pun lebih sedikit karena kan ini disesuaikan dengan kapasitas atau kemampuan setiap kantor immigration untuk melayani. Mungkin ada yang 75, mungkin ada yang 100 satu hari, atau mungkin juga ada yang lebih. Tetapi pastinya kalau kantor immigrationnya lebih kecil, kuotanya juga akan lebih kecil karena kan petugasnya juga lebih
terbatas ya. Nah ini hal-hal yang ingin saya tegaskan kepada teman-teman. Nah bagi yang belum punya SPLP ataupun yang punya paspor tetapi sudah tidak berlaku lagi, sudah kedaluarsa, maka secepat mungkin membuat SPLP ya. Jadi yang belum memiliki dokumen perjalanan, apakah itu paspor yang masih berlaku, apakah itu SPLP, maka buat SPLP seawal mungkin ya, jangan sampai nunggu-nunggu nanti belakangan. Karena SPLP itu kan berlaku untuk 1 tahun. Jadi yang penting sudah punya SPLP dulu, mau pulangnya nanti misalkan bulan Juni, mau pulang bulan Juli boleh. Kalau bisa ya lebih cepat pulang lebih baik lah ya. Tetapi misalkan masih ada satu urusan atau lain-lain hal, maka buat SPLP dulu ya. SPLP dibuat dulu di KBRI atau di Konsulat Jenderal RI di Johor ataupun di Penang juga boleh, atau di KBRI Kuala Lumpur juga boleh. Jadi pastikan bahwa teman-teman ini memiliki dokumen perjalanan ya, SPLP ataupun kalau masih punya paspor yang berlaku ya boleh itu digunakan ya. Jadi itu yang ingin saya sampaikan pada teman-teman. Yang terpenting adalah sekali lagi manfaatkan program ini secepat mungkin, karena kita pastikan, dan juga itu sudah disampaikan oleh pihak kerajaan Malaysia, bahwa operasi-operasi untuk penegakan hukum terhadap para pati ini akan terus digencarkan. Jangan sampai nanti teman-teman menganggap ini enteng, alah paling juga nggak ditangkap. Nggak, kita kan nggak tahu ya. Yang namanya keberuntungan itu tidak selamanya datang ya. Kalau lagi pas apes kena gimana? Ya mungkin selama ini aman-aman saja ya. Tetapi kali ini kita lihat bahwa pemerintah Malaysia atau kerajaan Malaysia ini betul-betul akan melakukan penertiban bagi para pati yang masih ada di Malaysia ya. Jadi tidak usah khawatir dengan nanti di Indonesia gimana. Insya Allah Tuhan itu maha mengetahui, maha menyayangi. Kalau kita berusaha dengan sungguh-sungguh di Indonesia pun pasti bisa hidup, ataupun cari pekerjaan di negara-negara lain. Misalkan ada Saudi Arabia, kemungkinan akan segera dibuka tuh ya. Di sana malah bisa umroh, bisa 2 tahun malah dikasih haji tuh kalau udah 2 tahun di sana ya. Jadi lebih ada peluang juga. Tapi jangan kita mengambil resiko dengan bekerja di negara lain dengan melanggar peraturan, melanggar undang-undang, karena itu nanti akan menyulitkan. Yang utamanya saya sangat menekankan bagi yang punya anak ya, sebaiknya pulang saja lah, daripada nanti emaknya kena tangkap, anaknya nggak ada yang ngurus ya. Ini kan kasihan ya, kasihan. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan. Nah, di sebelah saya ini ada Pak Idul ya, ada Pak Idul atas imigrasi. Nanti kalau ada hal-hal yang masih kurang jelas, nanti Pak Idul yang akan jelaskan apakah itu masalah program repatriasi itu sendiri ataupun yang terkait dengan paspor ataupun SPLP ya. Kalau sekarang ini daftar masih kosong tuh ya. Kalau besok atau hari ini daftar, mungkin Senin atau Selasa sudah dapat ya. Sudah bisa, Pak. Sudah bisa. Jadi ini sekarang masih kosong nih. Jangan sampai nunggu nanti penuh ya, karena semuanya mau pulang bersamaan ya. Nanti malah harus nunggu lagi ya untuk mendapatkan SPLP yang masih memerlukan SPLP. Jadi gunakanlah ini secepat mungkin. Saya kira itu saja yang ingin saya sampaikan. Nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan, Pak Idul yang akan menjawab. Ini jawab tanya pakai ini ya, pakai speaker. Oh sini. Oh di sini ada pertanyaan di sini.
Nah, boleh tuh Pak Idul ya, kalau ada satu boleh saya jawab buat ini. Nanti selebihnya Pak Idul yang akan jawab. Ya, apa ini? Mau bertanya Pak, saya pernah tertangkap di tahun 2000, saya dicap Rai, apakah boleh ikut program? Berarti ini kan Nggak boleh. ini masuk dalam senarai. Senarai hitam. Senarai hitam yang Mas siapa nih, Anonimus nih ya. Mas Anonimus, Dom apa siapa? Dom itu apa? Namanya Dom ya. Di Facebooknya Dom. Jadi ini termasuk yang tidak berlaku yang denda 500 itu, karena ditangkap berarti masuk senarai hitam. Lalu dendanya berapa? Dendanya nanti immigration, nanti lihat immigration akan melakukan apa? Semakan, istilahnya. Iya. Semakan ya, nanti bagaimana? 14 hari prosesnya. Mau tanya kalau SPP lagi 1 bulan boleh balik tidak Pak? 1 bulan, kalau pulangnya kurang dari 1 bulan boleh balik, nggak ada masalah. Ya mungkin biasanya itu kalau kesulitannya itu untuk booking tiket ya, booking tiket online. Iya. Nah ini Karena 6 bulan. karena 6 bulan ya biasanya suka diakalin tuh, diakalin kan komputer nggak tahu, jadi masa berlakunya jadi tambah gitu ya. Kalau mau pulangnya katakanlah masih sebulan lagi ya, buat SPLP lagi ya, SPLP lagi lah. Kalau Ya. amannya itu Pak. Amannya buat SPLP lagi sehingga waktunya masih berlakukan. SPLP berapa? 35 ringgit ya? 30 Pak. 30 ringgit malah. Diskon ya. Biasanya 35, sekarang di diskon 5 ringgit jadi 30 ringgit ya. Jadi Mas itu tadi Mas siapa tuh? Nazari. Apa? Sri Nazari. Sri Nazari ya, Sri Nazari, saran saya ini untuk syarat SPLP anak apa ya Pak? Anak yang penting, ini anak dokumen yang misalkan adalah data orang tuanya siapa. Kalau ada senarai apa tuh namanya, sertifikat lahir itu apa? Surat Sijil lahir. Sijil lahir ya, sijil lahir dari rumah sakit atau dari mana. Atau ada dari GPN atau dari bisa juga dari apa tuh namanya bukan akuan sumpah, Akuan sumpah. pejabat apa akuan sumpah ya, Peguam. ada yang akuan sumpah itu, akuan sumpah minta itu aja. Nanti kalau yang anak-anak kalau ada sijil lahirnya lebih gampang, ada apalagi orang tuanya ada surat nikah misalkan. Tetapi apapun ya, datang saja ke bagian konsuler. Nanti anaknya itu akan dibuatkan surat keterangan kewarganegaraan dan juga laporan kelahiran. Ya, nah, ini penting. Jadi yang mau pulang bawa anak itu harus punya satu surat pencatatan kelahiran di Malaysia dan juga surat kewarganegaraan. Nanti itu di bagian konsuler. Pokoknya dokumen apa yang punya bawalah. Datang saja ke bagian konsuler, kita akan berikan kemudahan ya, kemudahan. Nanti setelah ada kelahiran dan juga kewarganegaraan, maka anaknya akan dibuatkan SPLP ya, SPLP. Jadi yang punya anak justru ini harus cepat-cepat nih. Mbak Fitri ya, Mbak Fitri, tolong segera diuruskan ya. Karena untuk anak-anak ini kadang-kadang perlu masa, ya perlu masa ya mungkin sehari, ya biasanya sehari selesai lah ya. Tetapi dokumen apa yang punya bawa saja, nanti akan diwawancara oleh atas hukum ya. Tetapi nggak usah khawatir, pasti akan dapat dokumen. Nggak akan ditahan. Oh mbak, ini ibunya suruh pulang, anaknya nggak boleh, itu nggak mungkin ya. Pasti akan kita bantu. Yang penting bisa pulang sama-sama. Ikut RTK dulu tapi gagal, apakah boleh ikut? Boleh, Sepanjang tidak masuk senarai. yang penting tidak masuk senarai hitam. Yang senarai hitam pun boleh sebetulnya, cuman dendanya lain lah ya. Dendanya lain. Programnya bukan. Ini yang Mas Arsyad kalau dulu ikut RTK tapi gagal boleh pulang. Ya, nggak masalah, itu tidak masuk yang kategori masuk senarai hitam ya. Jadi silakan Mas Arsyad ya untuk mengurus ya. Ini yang saya khawatirkan ya, teman-teman semua nih ya, jangan sampai teman-teman itu nanti justru menganggap enteng persoalan ini, akhirnya kena tangkap
Nah, ini yang saya takutkan. Kalau sudah kena tangkap, urusannya menjadi lebih repot lagi, terutama yang punya anak ya. Kasihan lah ya, yang harus berpisah dari emaknya atau dari ibunya, anaknya masih kecil dan lain-lain. Jadi please tolong yang punya anak segeralah manfaatkan program ini dengan sebaik-baiknya. Ya, masalah rezeki insya Allah kalau kita berusaha dengan sungguh-sungguh di Indonesia pun bisa mendapatkan rezeki. Kita nggak tahu lah ya, mungkin justru rezeki kita adanya di Indonesia, bukan di sini. Bisa saja kan, namanya rezeki, nasib orang kan hanya Tuhan yang tahu ya. Yang pakai telepon. Ya ini oke ya. Nanti yang pakai halo ini Pak Idul yang jawab nih. Pak Idul juga paham lah. Jadi tolong nanti Pak Idul ya. Prinsipnya yang tolong diingat ya. Prinsipnya kita tidak akan mempersulit orang mau pulang. Nggak ada itu. Kita tidak akan mempersulit orang mau pulang ya. Bagaimanapun kalau orang Indonesia ya, kecuali orang negara lain, ada orang wanita perempuannya Indonesia kawin dengan orang warga negara lain ya, misalkan ya, mungkin warga negara Myanmar atau mana. Wah, ini suami saya sudah cinta Pak, mau pulang ke Indonesia, ya nggak bisa, yang itu nggak bisa ya, cinta bagaimanapun juga nggak bisa itu ya. Jadi tapi kalau dia betul-betul orang Indonesia, maka kita tidak akan mempersulit ya. Kita akan carikan solusinya. Yang penting teman-teman semua bisa pulang dengan aman ya. Dendanya mumpung hanya 520 berarti kan. Coba kalau nanti nunggu lagi kan jadi 3.100, mahal lagi. Nanti susah lagi, uangnya banyak lagi. Ya 3.100 itu kalau satu orang. Kalau misalkan ada dua, tiga, satu keluarga dapat orang, nah udah berapa tuh? Udah 12.000. Lebih susah lagi pulang kan. Nah ini kan mumpung hanya 520. Jadi kalaupun 4 orang itu ya cuma 2.000 ya. Coba kalau itu kan 12.000, ini cuma 2.000 sekian ya. Jadi jauh berbeda. Jangan sampai program ini habis, dan karena saya yakin setelah program ini maka penegakan hukum akan justru semakin ketat lagi. Karena apa? Karena kerajaan Malaysia berpandangan sudah diberi kesempatan untuk pulang secara lebih mudah dengan denda yang lebih murah, sudah diberi kesempatan. Kalau dianggap masih membandel juga, maka tentu penegakan hukumnya akan lebih keras lagi. Itu wajar. Itu bukan hanya di Malaysia, dimanapun juga itu akan dilakukan hal yang sama. Orang asing yang melanggar aturan Indonesia pun akan disangkakan sama. Saya kira itu ya teman-teman semua, dan semoga kita semua diberikan kesehatan, dan sekali lagi manfaatkanlah program ini dengan sebaik-baiknya supaya kita semua bisa pulang ke Indonesia dengan selamat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Pak Idul yang akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman. Pertanyaan apapun boleh. Silakan. Terima kasih ya teman-teman semua. Terima kasih Pak. Yuk silakan lanjut. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya silakan Bu. Coba perkenalkan diri dulu, namanya, terus dari daerah mana, ya silakan. Oke, baik. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Sebelumnya saya Nur Yasni daripada daerah Lampung. Pas sekarang ini saya kerja di Kelantan. Oh iya, tempat tinggalnya di Kelantan, asalnya Lampung. Iya Pak. Iya, silakan Bu. Apa yang mau ditanyakan? Saya mau tanya, secara jujur nih Pak, saya masuk sini kan lewat belakang kemarin. Lewat belakang? Lewat belakang mana tuh Bu? Coba dijelaskan Bu. Lewat belakang ya, nggak resmi lah Pak. Oke. Tapi saya Pak paspor. Terus sekarang ini saya kerja ikut majikan di Kelantan ini, jaga pesakit stroke. Oke, iya. Terus bisa nggak kalau paspor saya ini kan matinya 2027? Iya. Saya pengen majikan saya dan saya sekarang pengen buat permit, bisa Pak? Kalau ikut R3 atau sekarang R3 belum buka lagi atau gimana Pak? Iya, oke. Baik Bu, tadi siapa namanya Bu? Bu Nur Yasni. Bu Riasni.
Ya, yang Bu tanyakan adalah apakah bisa buat permit atau tidak. Itu kan intinya ya. Iya, Pak. Ya, oke. Baik, pemerintah Malaysia pada saat ini atau kerajaan Malaysia pada saat ini bukan dalam rangka membuka program RTK Panggilan atau ini kini sedang direkam. Halo? Iya, Bu. Iya, Pak. Ya. Ya, jadi bukan dalam rangka RTK atau rekalibrasi tenaga kerja, tapi saat ini ada program repatriasi migran, ya, program untuk pulang ke Indonesia. Jadi kalau Ibu mau buat permit untuk saat ini belum bisa, ya, kecuali Ibu nanti ikut program ini yang tadi diterangkan oleh Pak Dubes, datang ke kantor imigrasi terdekat, dengan membawa paspor yang masih berlaku, membawa tiket, dan membawa uang atau cashless. Bayar bisa pakai debit, bisa pakai credit card, ya, bisa juga pakai mungkin duit now dan segala macamnya. Ibu siapkan itu, pulang ke Indonesia. Nah, kalau mau datang lagi ke Malaysia, urus lagi permitnya. Kalau mau kerja lagi di Kelantan atau di wilayah Malaysia. Jadi seperti itu ya, Bu ya. Oh, baik, Pak. Jadi misalkan kalau saya balik sekarang ikut repatriasi parti nih, apa? Repatriasi migran. Repatriasi migran nih kan. Jadi saya balik dulu, lepas balik baru saya buat permit lagi macam. Iya, Ibu coba buat permit lagi, mudah-mudahan masih bisa. Tapi ini di senarai hitam, Bu, masuk ke blacklist ya. Tapi nanti ada jangka waktunya. Oh, baik, baik. Ya, ya. Terima kasih banyak, Pak. Oke, ya, terima kasih, Bu. Ya, ada yang lain lagi? Silakan telepon langsung ke nomor 0175007047. Silakan. Oke, sambil menunggu telepon selanjutnya, saya tambahkan bahwa program migran ini. Oke, sambil menunggu telepon selanjutnya. Oke, ada yang masuk, silakan. Halo, selamat sore. Ya, selamat sore, Pak. Sebutkan nama dan tempat tinggal di mana, Pak? Saya dengan Bapak Azhari Langsa, Pak. Oke, dari mana, Pak? Saya dari Aceh Darussalam, Pak. Oh, tinggal di Malaysia di mana, Pak? Tinggal di Johor Bahru. Oke, ya. Apa yang mau ditanyakan, Pak? Silakan. Azhari Langsa, Pak. Begini, Pak, kan saya kemarin masuk dari tinggal di Malaysia di mana, Pak? Halo? Halo, ya. Kemarin kan saya masuk dari Batam terus ke Setulang Laut, Pak. Iya. Terus sekarang saya udah berjalan sekitar 2 tahun lah tinggal di Malaysia. Iya. Sekarang saya mau ikut program repatriasi karena saya OS, Pak, overstay gitu jadinya kan. Tapi saya ada dokumen lah, tapi overstay gitu. Gimana caranya, Pak? Tahap-tahapnya apa yang harus saya lakukan gitu, dari pintu mana ke pintu mana gitu? Apakah ada harus duit pelicin ke KBRI atau ke KJRI, Pak? Iya, apa itu uang pelicin, Pak? Saya nggak ngerti. Oke, udah, Pak, itu ya. Nggak biasa lah, pemerintah Indonesia kan harus licin dulu, Pak, baru kita boleh urus surat-surat kita gitu, Pak. Kalau dari Malaysianya memang kita udah disuruh balik nih, Pak. Iya. Warga negara Indonesia pasti paham bahasa pelicin saya ini, Pak. Oke, Pak. Baik, terima kasih, Pak. Jadi saya pastikan dan saya nyatakan sekali lagi dengan tegas, tidak ada uang tambahan, apalagi tadi istilahnya uang pelicin, untuk mengurus apapun, baik itu di KBRI ataupun di tempat-tempat lainnya. Jadi pembayaran itu sudah jelas, sudah terang, ada penjelasannya, ada ditempel di dinding, dan bayarnya pun sesuai dengan tarif yang dikenakan. Bayarnya cashless atau tidak tunai. Ya, Pak ya? Iya, nah, Pak, makanya jangan sampai mencari orang tengah atau pihak ketiga. Jadi Bapak langsung datang. Ya. Saya juga, Pak, mohon maaf, Pak, saya interupsi dulu, Pak, sedikit, Pak. Iya. Saya juga malas cari orang ketiga, Pak. Memang udah tertera jelas tulisannya di sana, Pak. Bayarannya berapa, tapi oknum-oknum tuh semuanya oknum di dalam itu, Pak. Oke. Minta bayaran juga. Kalau Bapak temukan oknum dimanapun, baik itu di KBRI atau di konsulat, laporkan ke pimpinan setempat, Pak. Ya,
Tapi situ- kalau pimpinannya juga oknum gimana Pak? Nanti Loh. saya yang takutnya kena Pak. Enggak. Karena saya ini rakyat miskin Pak. Udah hukum di Indonesia itu kan Bapak tahu sendiri lah gitu. Ya, baik Pak. Jadi hadirnya KBRI dan KJRI di luar negeri itu adalah untuk memberikan perlindungan kepada masyarakatnya, ya. Paham, Memberikan Pak. Itulah. pelayanan kepada masyarakatnya. Jadi Bapak jangan takut, jangan ragu. Datang Pak, ya. Kalau nanti misalnya ada oknum yang menyalahgunakan atau meminta tadi katanya duit pelicin, laporkan Pak, sampai dimanapun Bapak laporkan, pasti akan ditindak, ya. Dan yang namanya pimpinan ya tidak akan berbuat yang tidak sesuai dengan aturan. Ya Pak ya, ini sudah kami pastikan. Nah, kembali lagi ke program tadi. Kalau Bapak syaratnya masih punya seperti paspor atau SPLP, itu masa berlakunya masih ada, itu Bapak boleh datang langsung ke kantor imigrasi setempat. Ya, misalnya Bapak tinggal di Johor, silakan datang ke sana. Nah, memang di sana itu ada kuotanya Pak, ya. Yang tadi disampaikan Pak Dubes. Syaratnya tadi pertama dokumen yang masih berlaku, baik itu paspor ataupun SPLP. Yang kedua tiket pulang Pak, ya. Tiket pulang paling lama 2 minggu atau 14 hari pada saat Bapak mengurus itu, ya. Nah, jadi kalau datang ke kantor immigration, jadi membuat program PRM ini, itu Bapak datangnya ke kantor immigration, ya, bukan ke KBRI atau KJRI. Kalau datang ke KBRI atau KJRI itu membuat dokumen paspor atau SPLP. Kebetulan Pak, makanya karena saya punya dokumen, saya udah tahu Pak, udah saya riset dulu di Google gitu. Nah ini karena saya ada beberapa teman gitu Pak, saya tergerak gitu karena banyaknya oknum-oknum di KBRI dan KJRI gitu Pak. Saya tergerak untuk ini, bukan betul Pak, saya nggak minta mereka sesen pun, saya tidak minta duit Indonesia maupun ringgit Pak. Saya tergerak, ada yang nggak ada paspor, ada yang pokoknya case-case-nya banyak beragam Pak gitu. Nah saya tergerak untuk ini menolong mereka yang nggak ada paspor gitu Pak. Itulah dipermudah Pak, jangan itu bawah-bawahannya jangan harus ada pelicin baru dibuatkan Pak. Karena kita ke KJRI itu Pak jaraknya buat bayar Grab itu udah mau 80 ringgit Pak. Jadi gini Pak tolonglah ya, dipermudah aja itulah Pak, maksudnya ini advice dari saya gitu Pak, masukkan lah gitu Pak. Ya, advice dari Bapak kami dengarkan. Dan sekali lagi saya nyatakan, saya sampaikan, kalau ada oknum, ya, ada oknum itu baik itu pegawai di KBRI atau KJRI, laporkan Pak. Bapak jangan bayar apapun, ya. Laporkan. Ya. Ini Pak saya Bapak laporkan. Ini, Pak, ya. Ini nanti kalau saya kenapa di Indonesia ini Bapak harus bela saya juga Pak ya. Oh ya. Jadi tapi Bapak harus jelas nama yang meminta sesuatu tersebut, ya. Terus posisinya di mana, ya. Kalau posisinya ada di KJRI atau KBRI, itu menjadi tanggung jawab pimpinan KBRI atau KJRI masing-masing. Tapi kalau di luar itu, ya itu bukan kewenangan kami. Oke, ya, Pak, saya paham Pak. Oke, ya. Jadi untuk syarat tadi Bapak udah paham ya? Paham. Nah, kalau ada temuan seperti itu, cepat laporkan Pak, ya. Oke, baik Pak. Ya. Oke, ada lagi? Enggak, itu aja Pak. Cukup ya? Oke. Baik, terima kasih Pak. Mudah-mudahan nanti pulangnya lancar sampai ke Indonesia. Ya, terima kasih. Izin nih Pak Atim, mungkin maksudnya itu jangan sampai tertipu dengan orang-orang yang mengaku orang KBRI atau orang KJRI, karena memang banyak orang yang mengaku bahwa dia adalah pegawai atau staf KBRI, tapi sebenarnya bukan. Jadi memang kepada masyarakat, teman-teman semua agar dicatat betul namanya, karena bisa kita cross check. Baik, silakan Pak Atim selanjutnya. Ya, silakan kalau ada telepon lagi. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Perkenalkan namanya dan tinggal di mana Pak, di Malaysia. Silakan. Saya Asep. Saya tinggal di Terengganu. Oke, Pak Asep, silakan Pak Asep. Ya, saya mau nanya, ini saya overstay kan di Malaysia, mau balik gitu. Saya masuk bulan 12 2024, rencana mau balik bulan depan gitu. Itu yang saya mau tanyakan itu, kan saya di Terengganu sini, saya ke imigrasi yang di mana ya Pak? Ya, oke. Udah Pak Asep? Ya, baik. Terima kasih Pak Asep. Pertanyaannya dual forstay masuk bulan Desember 2024, berarti lebih kurang 5 bulan ya tinggal di Malaysia. Nah, ini masuk dari kategori PRM tadi ya.
program repatriasi migran tadi. Jadi Pak Asep cukup datang ke kantor imigrasi setempat di wilayah Trengganu. Di situ Bapak cari kantor imigrasinya. Saya tidak tahu pasti jalannya apa, tapi di setiap wilayah ada kantor imigrasi, Pak. Ya, Bapak bawa paspor, bawa tiket yang sudah dibeli dalam waktu 14 hari, ya. Nah, terus bawa uang cashless, langsung datang ke kantor immigration tersebut. Prosesnya 1 hari, Pak Asep. Oh, ya gitu. Ya, prosesnya 1 hari, dan itu tidak pakai STO atau sistem temu online. Jadi Bapak langsung datang, walk in, bisa langsung mendaftar ke sana. Ya, mungkin lebih pagi lebih bagus ya, supaya nanti dapat. Nah, itu 1 hari selesai, Pak. Saya mau tanya satu lagi. Misalkan dari rumah sini mau ke immigration itu kan pakai bus atau pakai Grab ya. Nah, di tengah jalan itu saya takut kena polisi atau JM, itu gimana ya, Pak? Nah, itu namanya apes itu, Pak. Jadi gini, Pak ya, pemerintah Malaysia, baik itu immigration ataupun polis, pada saat baru-baru ini itu sangat kencang sekali mengadakan operasi atau pemeriksaan, ya. Jadi kalau seandainya Bapak nanti ditemukan atau ditanya, mungkin Bapak bisa sampaikan, saya akan mengurus program PRM ini ke kantor imigrasi setempat. Ya, Bapak sampaikan itu, Bapak yakinkan, ya. Tunjukkan tunjukkan Bapak itu syarat-syaratnya, saya akan pergi ke situ, ya. Jadi Bapak yakinkan ikut program itu, dan saya memang mau pulang gitu. Yang saya takutkan itu kan, saya memang tinggal sendiri di sini. Awalnya saya kan tertipu Malaysia itu. Apa yang namanya? Gimana, Pak Sep? Apakah ada hukuman yang lain atau hukuman bayar pun? Nah, jadi gini Pak Sep, kalau Bapak ikut program ini bayarnya tadi udah jelas, 500 ringgit plus 20 untuk spesial pasnya. Ya, untuk paskasnya. Jadi totalnya 520. Ya. Kalau yang tadi masuk ke overstay tadi. Itu udah jelas. Tidak ada pembayaran di luar itu lagi. Ya, Pak ya? Iya. Nah, tapi kalau misalnya Bapak nggak ikut program ini, ya itu bayarnya nanti kalau udah selesai program ini bayarnya lebih besar lagi. Iya, saya lancar mau pulang. Ya, jadi tidak ada bayar yang lain-lain lagi. Ini kami sudah koordinasi, sudah pastikan juga dengan teman-teman dari immigration yang ada di Kuala Lumpur ataupun di wilayah Semenanjung, dan itu sudah jelas tercatat di aturannya. Pembayaran itu adalah 520 bagi yang kena overstay atau yang kosong. Bagi yang masih punya permit tapi menyalahgunakan izin tinggalnya, pembayarannya itu 300 plus 20. Ya, 300 ringgit plus 20 ringgit. Gitu, Pak. Ya. Itu Pak Sep, udah jelas? Jelas, Pak. Baik, tidak ya. Tidak dipenjara dulu kan, Pak? Ya? Tidak akan dipenjara dulu. Enggak akan. Kalau Bapak misalnya ikut program itu udah selesai, ya. Ya, mudah-mudahan nanti Bapak segera mungkin langsung berangkat ke Indonesia. Pada saat mungkin masih proses seperti itu, ya Bapak tunjukkan bahwa saya akan masih proses dan akan berangkat ke Indonesia dengan program ini. Ya, insya Allah itu nggak ditangkap, Pak. Ya, terima kasih, Pak. Baik Pak Sep, terima kasih. Mudah-mudahan lancar. Baik, ada telepon di belakangnya, silakan. Ya, silakan Pak. Halo, Assalamualaikum. Kalau Bapak misalnya ikut program itu udah selesai. Halo Pak, mungkin volumenya Facebooknya dikecilin Pak. Indonesia pada saat mungkin masih proses seperti itu. Bentar ya. Ya, Bapak tunjukkan bahwa saya akan masih proses dan akan berangkat. Oke, halo. Halo, ya, silakan ya. Pak. Ini saya dengan Mirul dari Gombak ya, Nata dari Aceh. Pak Mirul dari Gombak, asal Aceh ya. Silakan Pak Mirul. Ini mau tanya. Ya. Kita kalau kan udah overstay kan, udah lebih 6 bulan lah, 6 bulan ataupun 7 bulan gitu. Ya. Nah, kita kalau mau jumpa immigration itu mau Oke, ya.
Udah cukup. Paspor hidup lagi. Paspor masih hidup lah. Iya. Oke, itu aja Pak Amirul. Iya ya. Oke. Jadi Pak Amirul tadi sampaikan paspornya masih berlaku, overstay-nya 6 bulan ya. Pak Amirul langsung datang saja ke kantor imigrasi terdekat dari rumahnya di mana, ya. Ya, itu tidak akan ditangkap. Jadi Bapak langsung sana proses. Artinya Bapak itu menyerahkan diri ke sana ya, atau melapor membuat spesial pas dalam program repatriasi migran ini dengan pembayaran yang tadi 500 plus 20 kalau overstay, dan Bapak tidak akan ditangkap. Ya, itu sudah dipastikan. Tapi nanti dikasih waktu paling lama 14 hari Bapak harus pulang. Paling lama 14 hari. Nah, kalau nanti dalam 14 hari Bapak mungkin nggak pulang, terus nanti ada razia atau operasi dari immigration atau polis, Bapak bisa ditangkap. Ya, oke. Nah, ini lagi. Kalau kita pergi sana, kita harus beli tiket siap-siap. Ya, betul. Jadi sebelum datang ke kantor immigration, Pak Amirul atau Bapak Ibu semuanya harus mempersiapkan ya. Saya ulangi lagi, pertama, dokumen yang masih berlaku. Dokumen itu bisa paspor, bisa SPLP ya, yang masih berlaku. Yang kedua, Bapak beli tiket ya. Boleh tiket pesawat, boleh tiket laut ya, kalau memang lewat laut ya. Jadi boleh, jadi 2 tiket, jadi 2 jalur ini, pesawat dan laut. Ya, tapi dalam waktu 14 hari, kurang 14 hari lah lebih bagusnya. Mungkin Bapak datang tanggal 20 ya. Nah, kalau bisa nanti tiketnya di bawah tanggal 30 atau di bawah tanggal 2 Juni gitu. Gitu Pak ya. Ya, untuk prepare ya, takutnya nanti kan nggak bisa. Nggak usah buat temu janji online gitu lah, SDO. Untuk saat ini nggak ada. Jadi walk in itu bisa datang langsung ke kantor imigrasi untuk mendaftar, ya. Oh, gitu. Nah, tapi lebih cepat lebih bagus. Artinya pagi-pagi Bapak datang itu lebih bagus karena banyak, bukan warga negara Indonesia saja. Jadi semua warga negara asing boleh ikut program ini. Gitu Pak Amirul ya. Iya, paham. Cukup jelas, Pak? Jelas. Oke. Terima kasih, Pak. Oke, baik Pak. Mudah-mudahan lancar pulang ke Indonesia. Oke, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, Bapak Ibu ada lagi yang bertanya? Silakan. Jadi, saya ulangi lagi Bapak Ibu sekalian, ya, untuk mengingatkan lagi apa yang disampaikan oleh Pak Dubes tadi, bahwa program repatriasi migran volume kedua ini ya, ini berlaku dan mulai dibuka dari tanggal 19 Mei besok 2025 sampai tanggal 30 April 2026, lebih kurang setahun ya. Walaupun dalam setahun saya nanti saja, jangan ya, tapi lebih cepat lebih baik. Oke, masih kita bisa buka telepon Pak, terima telepon. Oke. Kata Pak Wisnu satu lagi, silakan. Halo, Bu, silakan Bu. Iya, Assalamualaikum Pak. Ini Waalaikumsalam. Saya Ana. Iya. Saya Ana, saya duduk di Selangor. Iya. Ini ada yang mau saya tanyakan. Silakan Bu Ana. Saya kan ikut buat permit waktu itu kan, yang bukaan permit kemarin itu. Ya, gimana? Kemudian agennya ini lari, tidak tanggung jawab. Jadi yang mau saya tanyakan ini, saya berusaha untuk menghubungi, tapi dia cuma sekedar membaca WhatsApp, tapi tak dibalas. Jadi posisi paspor saya itu ada di immigration. Jadi macam mana itu Pak kalau saya mau pulang? Apa saya buat SPLP atau macam mana Pak? Oke, baik Bu. Ya, Bu Ana, jadi kalau memang ada di immigration, Ibu pasti tahu adanya di immigration atau sama agent, ya. Jadi kalau memang itu, ya, mungkin kita anggap hilang saja. Ibu dapat membuat SPLP di KBRI atau KJRI ya. Silakan datang. Silakan membuat nanti daftar di antrian KBRI KL
Ya, hari ini Ibu daftar, besok pagi bisa untuk datang ke KBRI. Tinggal nanti Ibu pilih jamnya jam berapa. Sepanjang jam kerja KBRI atau KJRI. Ya. Itu online ya Pak? Ya, kalau daftarnya di KBRI atau KJRI itu online. Nah, setelah nanti Bu Ana dapat SPLP, barulah Ibu datang ke kantor imigrasi setempat untuk membuat program ini. Ya. Iya. Nah, ikut membuat program ini, tapi tadi bawa SPLP yang baru tadi, bawa tiket ya, dan siapkan uang sebesar Rp520 ya. Nah, sekali lagi saya sampaikan kepada Bu Ana atau Bapak Ibu sekalian, jangan memakai jasa calo, agen atau agent atau orang tengah yang lainnya ya. Jadi kalau mau informasi yang jelas, jangan dari pihak luar. Silakan datang ke KBRI ya, atau telepon juga boleh ke nomor ini untuk menanyakan terkait dengan apa-apa saja yang ingin ditanyakan terkait dengan permit atau izin tinggal di Malaysia, atau bisa datang langsung ke kantor imigrasi terdekat untuk menanyakan terkait dengan pembuatan permitnya. Gitu Bu ya, Bu Ana. Iya. Maaf Pak, mau tanya lagi. Iya, silakan. Kan kita kan ada RTK kan, waktu kita buat permit kemarin kan, kita ada RTK, kita juga sempat medical gitu. Kemudian case-nya kemarin itu ada kawan kita tuh yang ketangkep immigration, terus dari situ yang agennya nggak mau tanggung jawab, agennya lepas. Kemudian dari pihak immigration Bukit Jalil bilang gini sama agen ini, yang saya dengar info lah, cakap macam gini, kalau awak nak, dia cakap dengan agen, kalau awak nak lepaskan orang yang kita tangkap ini, awak ambil paspor dia, awak juga kena ambil paspor yang kawan-kawan dia yang lain, yang satu angkatan gitu. Nah, terus si agennya nggak mau. Jadi yang dia agen itu hanya ngambil paspor yang kawan kita yang ketangkep aja. Jadi paspor kita itu tetap di immigration. Jadi ya Allah, sayang banget kan, paspor kita 10 tahun dan itu juga bukan duit sedikit kan Pak. Kita udah sampai ke medical. Terus tiba-tiba permit kita ditolak semua. Jadi ya Allah, terus agennya lari, kita telepon nggak mau angkat, kita WhatsApp juga nggak mau dibalas. Jadi yang jadi pikiran kita itu gimana nasib paspor gitu kan. Kalau kita balik, oke, Bapak bilang kan kita buat SPLP. Nah, kemudian kalau SPLP otomatis kita di blacklist kan Pak. Nah, andai kata kita mau masuk lagi, itu gimana Pak? Apa kita tunggu dulu sekian tahun baru bisa masuk atau gimana Pak? Oke, iya. Jadi Bu Ana gini, terkait dengan paspor itu ada di imigrasi atau enggak, itu kan perlu kita pastikan. Itu bisa saja jadi alasannya dari agen tersebut ya. Nah, itu. Yang kedua, terkait dengan blacklist tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Dubes, ini merupakan kewenangan dari immigration ya. Tapi memang ada masanya. Ya, ada yang 5 tahun, ada yang 10 tahun, ada juga yang long life atau seumur hidup. Tergantung dari kesalahan-kesalahannya, ya. Tapi kalau anak di bawah umur 18 tahun itu tidak dikenakan daftar senarai hitam atau tidak masuk ke blacklist, ya. Jadi kami pun tidak tahu karena memang ini aturan dari pemerintah Malaysia atau Jabatan Imigrasi Malaysia, Bu ya. Oh, begitu. Ya. Sekalipun dia macam suami saya kan dia pernah memo dulu, dia permit terus pulang, ya, buat check out memo. Ya. Terus dia buat lagi yang sekarang kan gagal. Itu tetap keputusan itu dari kerajaan Malaysia lah. Ya. Lamanya blacklist atau masuk senarai hitam itu kami tidak tahu karena itu memang kewenangan atau menjadi rahasia dari pemerintah Malaysia atau Jabatan Imigrasi Malaysia, Bu Ana ya. Tapi kalau Bu Ana misalnya tadi suaminya masih ada di sini, pernah ikut program itu, ya. Nah, tapi sekarang ini nggak bisa lagi ikut program kalau yang kedua kali. Nah, tapi boleh menyerahkan diri. Itu nanti prosesnya bayarnya nggak sama, itu bayarnya bisa lebih dari yang ini.
Oh gitu. Masih tetap bisa, tapi prosesnya kalau Bu Ana bisa proses 1 hari kalau ikut program ini. Kalau yang suaminya di luar program ini prosesnya 14 hari. Dendanya pun mungkin lebih banyak ya. Masih bisa boleh pulang ya. Masih ada solusinya semuanya. Ya baik Pak, terima kasih banyak Pak. Oke Bu Ana, terima kasih. Yang bingungnya masalah paspor itu kalau kita pulang gimana sebab paspor ditahan kan. Ya, makanya kan tadi kita nggak tahu pasti apakah benar ditahan di immigration atau hanya agent saja yang ngomong seperti itu. Kita kan nggak tahu Bu ya. Iya, baik Pak. Baik, Oke, yang penting nanti solusinya Ibu udah tahu ya. Oke, baik, terima kasih Bu Ana, mudah-mudahan lancar semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada lagi Pak? Apa dibuka? Selesai? Selesai. Ya. Oke. Saya rasa terkait dengan program PMR ini, program repatriasi migran ini yang poin 2O atau volume yang kedua ini, mohon bagi masyarakat Indonesia yang ada di Malaysia mengikutinya dengan syarat-syarat yang sudah kami sebutkan tadi, baik itu melalui Pak Dubes atau yang tadi saya sampaikan, dan mudah-mudahan itu berjalan dengan lancar, pulang ke Indonesia dengan lancar, bertemu dengan sanak saudaranya, dan mohon dikasih tahu juga teman-teman yang belum mengetahui informasi seperti ini ya. Bagi teman-teman warga negara Indonesia yang belum tahu, yang sudah hadir pada kesempatan ini, dan tolong disampaikan ya supaya dapat mengikuti program ini. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Saya akhiri. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan ke Pak Wisnu. Siap. Baik, terima kasih Pak Atim atas penjelasannya. Perkenannya sudah menjawab pertanyaan masyarakat. Kami hanya ingin menekankan kembali yang tadi sempat ditanyakan oleh kawan kita dari Aceh tadi. Sekali lagi, jangan mudah tertipu dengan orang-orang yang mengaku-ngaku. Apakah itu mengaku orang KBRI atau mengaku aparat, instansi dan sebagainya. Di Malaysia ini sering sekali kita temukan, mungkin lewat TikTok. KBRI Kuala Lumpur tidak punya akun TikTok. Jadi kalau ada TikTok yang bilang bahwa ini akun TikTok KBRI, itu udah pasti bohong. Saya pastikan itu pasti bohong. Dan kalau ada orang yang mengaku bisa mengaku tetapi bisa mengatur, tapi minta uang pelicin, tolong difoto orangnya, namanya siapa, kemudian disampaikan ke KBRI. Ada hotline itu yang di layar itu, ya, di hotline itu bisa sampaikan, Pak, orang ini apa betul orang KBRI, dia minta uang pelicin atau uang jasa atau apa, sekian ratus, sekian ribu. Sampaikan, nanti kita bisa cek betul atau tidak. Kalau memang betul pasti ditindak. Tapi saya yakin itu pasti bukan. Pelayanan di KBRI itu hanya tarif aja. Hanya tarif aja. Kalau SPLP itu 30 ringgit. Kalau mau buat, ya sudah itu aja. Datang ke KBRI, STO-nya tidak ada itu biaya-biaya tambahan. Oke, itu aja yang ingin saya tekankan lagi, teman-teman, saudara-saudara, serta sebangsa setanah air di Malaysia ini, jangan ragu, datang saja ke KBRI kalau ada masalah. Nomor telepon ada. Kalau yang follow medsos KBRI itu di Instagram, Facebook, dan X ya, mungkin Instagram dan Facebook yang banyak, itu ada nomor-nomor hotline, ada 5 atau 6, nah itu boleh. Silakan dikontak, tanya apa saja silakan. Oke, nanti akan dijawab oleh tim dari KBRI. Sekali lagi terima kasih Pak Atim, Pak Idul Ademan. Terima kasih Bapak Ibu sudah menyimak acara podcast Facebook Live sore ini. Sekali lagi semoga lancar. Gunakan kesempatan ini seluas-luasnya, seoptimal mungkin. Kalau memang ingin pulang ya pulang, ini waktunya. Cuman 500 ringgit, nggak 3.100 ya, hanya 500 ringgit, murah sekali dan waktunya panjang sampai April tahun depan. Tapi segera aja pulang ya. Ada apa-apa silakan kontak KBRI di hotline. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.